Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suka sehat, teman-teman, alhamdulillah yang saya hormati, Bapak Ibu juga. Mudah-mudahan pada kesempatan saat ini Bapak Ibu semua dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, alhamdulillah happy sekali, bahagia sekali hari ini kita sharing ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, para klien suka sehat tentunya. Di video kali ini kita akan ngobrolin kenapa di depan saya ini ada teko, ada gelas. Ini tuh teko yang isinya air kelapa. Ini juga air kelapa. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, di video kali ini kita akan ngobrolin tentang minum air kelapa dan bekam, kombinasi yang jarang orang lakukan tapi efeknya sangat dahsyat sekali. Sebenarnya tidak harus saya ngomongin tentang manfaat daripada bekam, karena di video-video sebelumnya atau di video-video yang lain kita pernah dan sering bahas tentang manfaat bekam. Nah, manfaat air kelapa juga tidak perlu diceritakan dan disampaikan. Bapak Ibu semua, teman-teman semua sudah sangat paham dan tahu, bahkan mungkin lebih tahu daripada saya pribadi tentang daripada manfaat daripada air kelapa sekarang, air kelapa ini. Nah, permasalahannya adalah bagaimana dikombinasikan antara bekam dengan air kelapa. Maksudnya gini, orang setelah dibekam, terus kemudian beberapa jam kemudian atau sehari kemudian langsung memaksimalkan dengan meminum air kelapa muda. Nah, kira-kira apa efek dampak yang akan dirasakan? Nah, teman-teman, pertama sebelum ke sana kita pahami dulu bahwa apa yang terjadi sebenarnya pasca kita bekam, setelah kita bekam. Sambil saya sedikit sharing ya, bacakan. Bekam itu terapi yang membantu mengeluarkan darah statis. Ini kata yang simpel, yang umum dipakai sebenarnya. Dari tubuh dengan titik-titik khusus tertentu. Gitu. Nah, tujuannya biasanya tentu melancarkan peredaran darah, mengurangi ketegangan otot, membuat tubuh jauh lebih rileks, dan membantu tubuh lebih terasa ringan dan enteng. Nah, makanya setelah bekam orang bilang kan enak ya, enteng ya setelah dibekam. Tapi di sisi lain, biasanya di beberapa kondisi ada orang yang setelah bekam itu agak lemes. Nah, itu sebenarnya wajar-wajar aja. Itu kenapa? Karena tubuh sedang menyesuaikan kondisi, kira-kira gitu ya. Tubuh mengeluarkan cairan, tubuh bekerja melakukan pemulihan, dan energi tubuh juga ikut beradaptasi. Oke, nah disinilah air kelapa ini sering disinilah air kelapa mulai sering dikombinasikan, atau air kelapa tuh di sini berperan atau berfungsi. Kenapa air kelapa lebih banyak dipilih? Air kelapa dari dulu memang dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan ya. Bahkan cuaca panas enak minum air kelapa dingin. Ingat ya, catatannya air kelapa murni nih, tanpa dicap, bukan es kelapa. Bukan air kelapa es campur susu, kental manis, gula dan lain-lain, bukan. Tapi air kelapa memang murni. Karena air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium, magnesium, sodium alami, dan berbagai mineral lainnya. Tubuh manusia ini sangat bergantung pada cairan dan mineral. Kalau tubuh kekurangan cairan, biasanya badan cepat capek, kepala terasa berat, tubuh kurang nyaman. Makanya setelah bekam banyak orang yang memilih langsung meminum air kelapa, karena sebagai pengganti. Kan pas proses bekam tuh mengeluarkan cairan ya, salah satunya tadi adalah toksin atau darah kotor, tapi juga ada cairan lain yang ikut terambil. Maka tidak heran ada beberapa orang yang kalau kondisinya belum fit-fit amat dibekam, ada juga yang lemes. Meskipun kasus ini tidak banyak. Sekalipun tidak lemes, memang ketika langsung dieksekusi. Makanya biasanya kalau Bapak Ibu teman-teman sering ke tempat-tempat bekam, biasanya terapisnya selalu bilang, Pak, perbanyak minum air putih ya, karena itu yang mudah kita dapatkan di rumah. Tapi kalau mau agak sedikit effort atau memang berjuang berusaha, air kelapa itu paling dahsyat, atau air madu.
gitu ya. Karena tubuh tuh habis kekurangan cairan ya secara umum, maka kita ganti dengan cairan-cairan yang memang eh, tubuh kita butuhkan. Nah, salah satunya adalah air elektrolit dari air kelapa muda atau air kelapa yang memang murni gitu ya, tanpa campuran. Nah, rata-rata orang habis minum air kelapa kan merasa seger, fresh gitu ya. Dan itu bukan hanya itu aja, itu semua orang kalau minum air kelapa itu insya Allah kemungkinan besar rata-rata orang tuh pasti begitu. Nah, bekam itu membantu dari luar, air kelapa membantu dari dalam. Apa namanya, ini tuh sesuatu yang luar biasa gitu ya. Sambil saya minum dulu Bapak Ibu. Nah, saya sengaja buka set seperti ini supaya Bapak Ibu merasa tertarik, atau orang Sunda bilangnya kabita gitu ya. Karena memang harus untuk sebuah yang sifatnya bernilai positif atau kesehatan, kita harus tertarik, terpancing gitu ya. Karena memang ya itu bagus gitu buat tubuh kita gitu Bapak Ibu. Hari ini tuh kita kalau mau ngomongin kesehatan, kita tuh tidak akan ada habisnya. Ada orang bilang sehat tuh susah. Sebenarnya itu tuh sebuah kata yang diucapkan, mohon maaf, itu bagi orang yang malas aja menurut saya. Karena secara prinsip nggak susah gitu ya, nggak mahal, bahkan ada di sekitar kita. Misalkan secara umum, baik praktisi medis, dokter, ataupun praktisi kesehatan lainnya selalu bilang, Pak, perbanyak minum air putih ya. Itu tuh kan nasihat standar, karena itu yang selain yang bagus, itu yang mudah dijangkau. Gitu. Artinya, kalaupun memang belum bisa dengan air kelapa, ya minimalnya dengan apa namanya, saya taruh sini ya. Ya minimalnya dengan air putih gitu ya. Tapi kalau mau sedikit lebih berjuang, berusaha, ya air kelapa tuh bagus banget gitu ya. Berapa sih kita rata-rata kalau kita nggak punya pohonnya, kita punya apa? Kita beli gitu. Ya kan kalau yang air kelapa dengan kelapanya satu utuh itu 10.000 sampai 15.000 lah gitu ya. Ya kan nggak tiap hari juga gitu ya. Kalaupun mau tiap hari gimana Kang? Ya sebenarnya lebih bagus gitu ya. Nanti saya akan coba berbagi pengalaman saya selama 2 minggu tanpa berhenti minum air kelapa gitu, dan efek yang saya rasakan setiap harinya. Misalkan ada banyak orang yang rela, mohon maaf ya, mengeluarkan budget uang untuk sekedar beli apa ya, semacam minuman-minuman soft drink gitu ya, minuman-minuman kemasan, atau memang ada yang buat ngerokok. Kan hari ini rokok 14.000 bahkan 20.000 gitu ya, setiap hari gitu ya, bahkan bisa 2 bungkus sehari, rela gitu mengeluarkan itu. Tapi ada orang yang ngeluarin uang 10.000, 15.000 untuk kesehatannya, untuk air kelapa, terasa berat gitu ya. Dan ingat catatannya air kelapa ya, bukan es kelapa gitu. Es kelapa kan paling berapa, 5.000 juga dapat gitu ya di pinggir-pinggir jalan. Tapi bukan itu teman-teman, bukan yang dicampur yang aneh-aneh, air kelapa murni. Dan sedikit saya sharing, selama dua pekan saya coba terus minum air kelapa, asli tidur tuh nyenyak banget. Itu yang saya alami. Terus yang kedua, ketika bangun tidur nggak banyak keluhan. Nggak banyak keluhan tuh ya enteng aja gitu ya. Karena memang secara cairan kemungkinan ya gitu, saya menilai cukup. Terus memang bukan hanya sekedar cairan, apa-apa yang terkandung di air kelapa itu apa ya, manfaatnya langsung terasa oleh tubuh. Apalagi dikombinasikan kayak tadi, orang bekam dulu, racun-racun toksin-toksinnya dibuang, dikeluarin, setelah itu diisi kan kayak tadi, bekam bekerja dari dalam, air kelapa bekerja dari luar. Maksudnya adalah dengan air kelapa tadi, hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh itu diisi, dipenuhi oleh air kelapa. Ya salah satunya kan tadi ada kalium, magnesium, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu semua, insya Allah mudah-mudahan kita bisa sehat selalu, karena sehat adalah investasi terbaik kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua di rumah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.